Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisda Nur Aini dari Rombel Pendidikan Sejarah 3A dengan NIM 31014210010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek strategi dan inovasi pembelajaran. Di sini saya akan menampilkan hasil PPT saya terlebih dahulu. Baik, eh, judul yang saya angkat yaitu mengenai pengembangan metode problem-based learning dan game edukasi ular tangga terhadap permasalahan pembelajaran sejarah kelas 10 di SMA Negeri 1 Demak dalam kurikulum Merdeka. Untuk dosen pengampunya sendiri yaitu Bapak Ganda Febri Kurniawan, dan mata kuliahnya adalah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah, penyusun PPT, saya Wisda Nur Aini, dengan NIM 31014210010. Di sini topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, hal ini terkait dengan penyusunan artikel saya, ada pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, inovasi pembelajaran, dan penutup. Yang pertama yaitu abstrak. Permasalahan dalam pembelajaran sejarah yang utama ialah rendahnya minat dalam belajar sejarah. Hal ini mengindikasikan peserta didik akan sulit memiliki kesadaran sejarah. Urgensi dalam pembelajaran sejarah di SMA sangatlah tinggi, sebab dari jenjang tersebut peserta didik mampu mengidentifikasi secara kritis berbagai macam fenomena yang dapat menumbuhkan rasa ingin tahu mereka. Jadi, di sini pembelajaran sejarah itu memiliki peranan yang sangat penting. Selain sebagai transfer of knowledge, di sini pembelajaran sejarah juga dapat mentransfer transfer of values atau transfer nilai-nilai moral. Selanjutnya, yang pertama, kita akan memasuki tahap pendahuluan. Pendahuluan, pembelajaran sejarah menjadi basis penting dalam menumbuhkan karakter kebinekaan dalam diri siswa. Selain itu pula, sebagai ajang penanaman rasa cinta tanah air yang dapat membentuk rasa nasionalisme dan patriotisme untuk menghindari segala perpecahan di atas keberbedaan. Di sini, permasalahan peserta didik dalam pembelajaran sejarah yang pertama yaitu pada pola pikir mereka yang menganggap sejarah membosankan, tidak bisa move on, dan monoton. Selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya fasilitas atau sarana prasarana di dalam kelas. Di sini, fasilitas sarana dan prasarana itu sangat penting karena dalam pendidikan abad 21 ini fasilitas sangat menunjang kebutuhan kelas karena tanpa fasilitas itu pembelajaran di kelas tidak akan berjalan secara efektif sebab penggunaan media-media digital atau alat-alat penunjang lainnya itu sangat mendukung dalam pembelajaran, terutama pembelajaran sejarah. Selanjutnya, penggunaan kurikulum di abad 21 ini menekankan kepada
penguasaan digital yang difokuskan pada basis jaringan. Hal ini terjadi ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Masa peralihan dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka Merdeka Belajar membawa dampak perubahan yang jauh berbeda dalam berbagai sistemnya. Rasa shock atau terkejut dengan model sistem yang digagas membuat siswa maupun guru mengalami sedikit kendala dalam masa awal waktu penetapan kurikulum merdeka tersebut. Oke, next. Di sini dalam kurikulum merdeka itu sempat terjadi kontroversi yang mana mengangkat sebuah isu mata pembelajaran sejarah itu akan dihapuskan karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita saat ini yaitu Bapak Nadiem Makarim lebih berorientasi pada masa depan sehingga untuk memandang pembelajaran masa lalu beliau kurang beliau itu kurang menempatkan sejarah untuk uh, dapat menunjukkan esensinya sehingga sempat ada sebuah rencana jika pembelajaran sejarah itu dihapuskan. Namun, di sini para sejarawan, para ahli profesi sejarah, dosen, guru sejarah, dan komunitas-komunitas para pencinta sejarah itu menentang hal tersebut. Karena jika kita menengok kembali, jika sejarah dihapuskan dalam mata pelajaran, maka kita para peserta didik tidak akan mengetahui bagaimana sejarah bangsa kita ini dapat merdeka, bagaimana jati diri bangsa itu ditemukan, dan kita tidak akan mengenal jati diri kita sendiri. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode penelitian. Penelitian ini atau penelitian yang saya lakukan menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan sebuah deskripsi dari data-data yang diperoleh oleh peneliti. Deskripsi tersebut berisi tentang permasalahan pembelajaran sejarah kelas 10 di SMA Negeri 1 Demak dan upaya mengatasi masalah yang akan diamati. Penelitian ini mengambil sampel data dari siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Demak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan cara wawancara. Di sini saya melakukan wawancara dengan narasumber atau guru sejarah SMA saya waktu saya SMA itu Pak Baihaki Aditya. Saya melakukan wawancara melalui chat WhatsApp dikarenakan tidak bisa bertemu langsung karena beliau memiliki kesibukan tersendiri dan saya juga masih di Semarang. Di sini sumber data yang saya dapatkan yaitu berupa sumber primer, yaitu melalui uh, narasumber yang memberikan pemaparan mengenai kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPS sejarah. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Permasalahan dalam pembelajaran sejarah. Secara umum, pembelajaran sejarah dewasa ini sedang mengalami pergeseran esensi, tetapi tetap menonjolkan peran pentingnya dalam sebuah pengajaran. Masih banyak peserta didik yang bermindset sejarah itu hanya hafalan. Sejarah itu membosankan. Pembelajaran sejarah itu membuat mengantuk di dalam kelas. Hal ini dapat disebabkan karena adanya sistem guru center yang dimana guru tersebut itu hanya menjelaskan di depan kelas menggunakan basis buku bahan ajar atau buku teks pelajaran dan di situ peserta didik hanya mendengarkan tanpa adanya interaksi dua arah dan juga tidak diimbangi dengan media digital yang menarik. Selanjutnya, di sini penerapan pembelajaran sejarah di kelas 10 SMA Negeri 1 Demak. Yang pertama, menerapkan diskusi dan tanya jawab. Di sini implementasi dari diskusi dan tanya jawab dilaksanakan secara individu dan juga dalam pendekatan kooperatif yang mana siswanya itu dibagi menjadi beberapa kelompok.
dan melakukan diskusi dengan pendidik dan juga tanya jawab. Selanjutnya, telah menerapkan juga pembelajaran PBL atau problem based learning dan juga project based learning. Di sini Pak Baihaqi mengatakan pembelajaran sejarah itu pada pembelajaran PBL dalam model PBL, maaf maksud saya itu Pak Bai menggunakan review film sejarah dan proyek PPT atau makalah. Di sini review film sejarah pada saat waktu saya dulu SMA juga pernah dilakukan dengan menonton film film animasi kartun yang berdurasi 1 jam lebih dan di dalamnya mengangkat sebuah kisah masa praaksara dan terdapat manusia-manusia purba. Di sini eh, proyek yang dilakukan yaitu berkelompok atau pembelajaran kooperatif dan menerapkan sistem diskusi untuk memecahkan masalah serta pengambilan makna dari film yang telah ditonton tadi. Lalu untuk PPT atau makalah itu juga secara berkelompok yang nantinya dijelaskan di depan kelas. Dan untuk yang terakhir yaitu ada kuis dan juga ulangan harian. Di sini kuis dilakukan sebelum pembelajaran atau setelah pembelajaran yang mana untuk menguji capaian pemahaman dari peserta didik. Selanjutnya, permasalahan pembelajaran sejarah di kelas 10. Yang pertama yaitu rendahnya minat dan motivasi belajar sejarah. Yang kedua, metode pembelajaran yang diterapkan kurang menarik. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis analitis yang rendah. Dan yang keempat, hasil belajar yang kurang memuaskan. Karena ketiga problem tadi, maka hasil belajar pun menurun. Sebab para siswa sendiri itu cenderung tidak menyukai sejarah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan di atas yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan energik, sehingga pembawaan akan lebih enjoy dan menyenangkan. Oleh karena itu, diharapkan pembelajaran sejarah bermakna dapat tersampaikan secara efektif. Misalnya saja, pembelajaran dengan memanfaatkan media digital seperti PPT, video presentasi, kuis, game edukasi, pementasan drama dengan tema sejarah, menonton film dokumenter, mencipta dan membacakan puisi tema sejarah, membuat cerpen, podcast, dan bisa juga dengan mengunjungi situs-situs peninggalan sejarah. Di sini, dalam pembelajaran di dalam kelas itu dapat menggunakan eh, media digital tadi seperti PPT dan yang lainnya. Namun di sini juga diperlukan pembelajaran di luar kelas sebab karena pembelajaran di dalam kelas untuk materi sejarah itu dirasa monoton, maka kita perlukan juga untuk melakukan lawatan sejarah di lingkup luar, di luar kelas dengan mengunjungi peninggalan-peninggalan sejarah seperti misalnya dulu waktu saya SMA itu pernah melakukan lawatan sejarah ke Candi Ratu Boko. Dan next, di sini penerapan PBL sendiri, metode pembelajaran yang inovatif. Yang pertama, strategi pembelajarannya menggunakan pembelajaran kooperatif atau yang biasa dilakukan itu group discussion. Di sini pembelajaran kooperatif, guru mengajak siswa untuk melakukan diskusi dan siswa telah dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sini diskusi adalah untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, metode PBL atau problem based learning atau juga project based learning. Dengan pembelajaran kooperatif, guru dapat mengarahkan siswa untuk membuat tugas berbasis project atau diskusi masalah. Tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa proyek yang diterapkan yaitu PPT, membuat PPT atau makalah yang nantinya akan dipresentasikan maupun mereview film. Nah, selanjutnya di sini guru juga dapat melakukan pembelajaran kontekstual melalui diskusi grup dan pembelajaran dengan model PBL. Peserta didik diarahkan untuk mengkaji atau menganalisis melalui pembelajaran kontekstual. Misalnya,
Eh, di dalam melakukan diskusi, guru mengajak siswa untuk menganalisis mengenai kehidupan nyata atau pengalaman nyata yang pada saat ini terjadi. Untuk contoh sederhana saja, saya mengambil sebuah contoh guru menanyakan tentang makanan kesukaan siswa. Siswa menjawab misalnya hamburger. Nah, di sini guru bertanya bagaimana kita memesan hamburger dan apa saja isi dalam hamburger atau proses pembuatannya itu bagaimana. Pasti siswa akan menganalisis dan langsung menjawab, tinggal pesan saja di GoFood, tinggal pencet-pencet HP. Nah, begitu. Mungkin di situ siswa yang menjawab seperti itu mungkin kurang memiliki pemikiran yang kritis. Namun, jika siswa memiliki pemikiran kritis, maka siswa tersebut akan menjawab, kita dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi GoFood atau Gojek, dan selanjutnya kita melakukan pemilihan menu, melakukan pesanan, mengkonfirmasi kepada uh, driver, dan selanjutnya kita akan melakukan transaksi pembayaran. Atau bisa juga dengan menjawab bahwa proses memasak hamburger tersebut dapat dilakukan yang pertama dengan memasak roti, memanggang alat dan bahan yang lainnya, selanjutnya dapat disajikan. Nah, seperti itu dapat kita kaitkan dengan pembelajaran masa praaksara yang mana pada saat itu manusia purba masih sangat sulit dan juga susah untuk mengolah makanan. Untuk mencari makanan saja mereka harus berburu dan meramu. Nah, untuk memasak makanan juga masih merasa sulit karena belum ada bumbu-bumbu yang pada saat ini bumbu instan. Nah, pada masa dulu itu juga perempuan sangat dilindungi. Di sini dalam pembelajaran kontekstual eh, dengan mengaitkan pengalaman masa sekarang dan juga materi sejarah pada masa lampau, kita dapat mengajak peserta didik untuk menyelami materi masa lampau, membayangkannya, dan juga mengambil makna yang terkandung dalam materi tersebut. Oke, selanjutnya inovasi saya yaitu game edukasi. Dengan menerapkan pembelajaran kooperatif dan juga metode PBL dapat lebih menarik jika kita menggunakan game edukasi. Di sini inovasi game edukasi sejarah diterapkan dengan memainkan sebuah game ular tangga dan juga game putaran spin. Nah, di sini untuk implementasi atau gambaran dari game edukasi ular tangga sendiri, untuk tahapannya yaitu yang pertama, guru menjelaskan teknis permainan kepada peserta didik. Yang kedua, membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, dapat 5-6 kelompok, melakukan switch untuk memulai permainan. Di sini yang melakukan switch yaitu ketua kelompoknya. Kemudian melaksanakan permainan dengan pemenang switch melempar dadu pertama. Di sini eh, perwakilan saja untuk melempar dadu. Selanjutnya, teman satu kelompok mengikuti angka yang ditunjukkan oleh dadu dan melangkah sesuai kotak angka dadu. Nah, untuk game ular tangga ini, seperti gambar di samping, itu dapat menggunakan properti yang terbuat dari MMT atau banner. Nah, selanjutnya beberapa kotak terdapat gambar ular dan tangga yang diisi sebuah pertanyaan. Di sini pertanyaan yang dituliskan dalam kertas tersebut yang berada di dalam salah satu kotak itu akan eh, dipecahkan oleh satu kelompok secara berdiskusi. Selanjutnya, kelompok menyelesaikan pertanyaan dengan diskusi bersama. Nah, untuk game selanjutnya yaitu menggunakan game putaran spin sejarah. Di sini kita dapat menggunakan game tersebut untuk membuat sebuah proyek. Proyek yang mana
game spin itu sudah diisi materi yang akan peserta didik ambil atau analisis secara berkelompok. Nah, di sini masing-masing kelompok akan mendapatkan satu materi pembahasan. Misalnya zaman perunggu didapatkan oleh kelompok satu, maka di situ kelompok satu akan membuat atau menggagas materi mengenai zaman perunggu dan juga membuat makalah PPT yang nantinya akan dipresentasikan. Di sini menggunakan spin adalah hanya pendukung agar pembelajaran tidak monoton. Nah, kita akan memasuki pada pembahasan kurikulum merdeka. Pembelajaran sejarah dalam kurikulum merdeka. Pada awalnya, pembelajaran sejarah pada kurikulum merdeka ini hendak dihapuskan. Namun, karena terjadi penentangan oleh berbagai pihak, sehingga kurikulum merdeka tidak jadi menghapuskan pembelajaran sejarah. Selanjutnya, mata pelajaran sejarah diganti dengan mata pelajaran IPS sejarah. Nah, di sini kata narasumber yang telah saya wawancarai eh, menyatakan bahwa kelas 10 dalam kurikulum merdeka pembelajaran sejarah itu digabungkan dengan pembelajaran IPS, yang mana nantinya di dalam pembelajaran IPS itu terdapat IPS sejarah, IPS ekonomi, IPS geografi, dan juga IPS sosiologi. Nah, di sini di dalam raport nantinya akan ditulis pembelajaran, maksud saya maaf, akan ditulis IPS dan juga IPA. Di situ mencakup uh, sejarah, ekonomi, geografi, dan juga sosiologi. Sehingga jika dalam mata pelajaran sejarah mendapatkan nilai 95 dan sosiologi mendapatkan nilai 80, ekonomi 85, dan juga geografi mendapatkan nilai 82, sehingga rata-rata di dalam raport untuk nilai IPS itu akan mendapatkan nilai gabungan dari beberapa uh, komponen di dalam pembelajaran IPS tadi. Sehingga di dalam raport akan tercantum nilai sekitar 86 atau 87 sekian karena telah digabungkan. Selanjutnya, kompetensi dasar diubah menjadi capaian belajar. Di sini guru atau peserta didik yang telah terfokus dan kurang bisa move on dengan kurikulum 2013 akan merasa kesulitan untuk melakukan kurikulum merdeka ini karena di berbagai sistemnya itu diganti. Selanjutnya, kurikulum merdeka berorientasi pada masa depan dan menuntut menuntut pendidik dan juga peserta didik untuk melek teknologi atau dilatih untuk media digital. Karena Bapak Menteri sendiri itu merupakan seseorang yang sangat melek digital sehingga mengharuskan program yang ia canangkan itu agar memiliki tujuan Indonesia maju di era abad 21 ini untuk perencanaan abad 22 agar teknologi lebih maju. Selanjutnya mengandalkan media digital. Nah, di sini guru ditekankan untuk lebih menggunakan media digital, seperti melakukan literasi melalui media digital, mencari informasi melalui web, uh, menonton video edukasi melalui YouTube, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi sejarah pada kelas 10 itu meliputi konsep dasar berpikir sejarah, masa praaksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam. Nah, untuk materi sejarah pada kelas 10 sendiri itu uh, dalam konsep dasar berpikir sejarah terdapat sinkronik, diakronik, kronologis, kausalitas, dan juga ditambahi dengan cara-cara atau tahapan untuk melakukan penelitian sejarah seperti heuristik sampai historiografi. Nah, menurut saya untuk materi uh, pembelajaran tentang penelitian sejarah itu dari heuristik sampai historiografi itu akan lebih baik
jika tidak diajarkan di kelas 10, karena kelas 10 itu tingkatan masih dasar dan mungkin untuk materi tersebut dapat diterapkan di kelas 12 untuk melakukan penelitian. Karena kelas 10 sendiri itu masih mempelajari sejarah-sejarah yang dasar, seperti konsepan dasar sinkronit diakronit tadi. Namun menurut saya untuk materi penelitian sejarah itu kurang cocok. Eh, dan materi seperti masa praaksara, masa Hindu Buddha, masa Islam itu sudah kronologis dan juga bagus. Nah, di sini saya mengutip quotes, yaitu quotes, jangan pernah melupakan sejarah agar tidak lupa jati diri kita. Nah, simpulan. Terdapat cara atau langkah agar dapat menumbuhkan, memacu, bahkan mampu meningkatkan minat belajar sejarah, yaitu dengan berkomunikasi dan interaksi, memilih diksi yang tepat, menerapkan pembelajaran inovatif, energik, dan menyenangkan. Tentu, keunggulan dari PBL yaitu mendekatkan peserta didik dengan pengalaman nyata di sekitar mereka. Kita dapat menyangkutkan dengan pembelajaran kontekstual tadi. Memacu untuk terus melatih berpikir kritis analitis, melatih peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok, serta melatih mereka untuk menyelesaikan permasalahan dengan diskusi atau musyawarah. Nah, kebermanfaatan penerapan PBL adalah untuk menyiapkan dan melatih peserta didik untuk dapat meningkatkan keterampilan di abad ke-21, yakni dengan creativity, critical thinking, collaboration, and communication. Ini referensi yang saya ambil yaitu menggunakan artikel karya Hasan, Syaputra, dan Widyadi, dan serta masih banyak lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.